Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM C1C021121. Di sini saya akan mempresentasikan penyusunan hasil penelitian pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, pengertian kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Yang kedua, langkah-langkah menyusun hasil dan pembahasan. Dalam proses penelitian, umumnya terjadi perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Perubahan-perubahan ini harus diperbarui sebelum hasil dan pembahasan penelitian disusun. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan skrip wawancara per informan. Skrip wawancara berisi informan yang diperoleh peneliti pada masing-masing informan yang disesuaikan dengan pertanyaan. Langkah ketiga dalam penyiapan hasil penelitian kuantitatif adalah membuat matriks hasil wawancara. Langkah keempat adalah mempersiapkan data-data hasil observasi dan telah dokumen untuk penunjang informasi yang diperoleh dari wawancara. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan penelitian tidak jauh melenceng dari tujuan penelitiannya. Jika tujuan penelitian berjumlah 6, maka idealnya kesimpulan penelitian juga berjumlah 6. Kesimpulan ditulis dengan gaya bahasa yang ringkas dan padat serta merupakan hasil pemikiran peneliti, bukan berbentuk rujukan dari tulisan orang lain atau teori. Penulisan kesimpulan tidak melebar kemana-mana atau bertele-tele dengan kata-kata yang bersayap. Dengan demikian, penulisan kesimpulan menggunakan kalimat yang efektif. Pemberian saran bagi penelitian selanjutnya dapat diberikan dengan memperhatikan yang pertama, variabel atau indikator lain di luar penelitian sekarang. Yang kedua, menindaklanjuti hasil penelitian kualitatif dengan metode lain, misalnya eksperimen. Yang ketiga, merekomendasikan penelitian pada subjek atau sasaran berbeda, misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang keempat, merekomendasikan penelitian pada lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, merekomendasikan penelitian dengan metode pengukuran variabel yang berbeda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.